Allah mengharamkan zolim, berbuat zolim terhadap Allah. Ya tadi kita diciptakan sama Allah buat nyembah kepadanya, buat mengenal kepadanya, tetapi ternyata kita sedikit menyembahnya, sedikit mengenalnya. Zolim kita ini, ya Pak. Wa ja'altuhu, dan aku menjadikannya kezoliman bainakum, antara kalian, antara sesama manusia, muharraman, sesuatu yang diharamkan. Kita nggak boleh Pak zolim terhadap saudara kita, tetangga kita, apalagi dengan pasangan kita, ya Pak. Zolim, menyakiti hatinya, ya Pak. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zolim, ya Pak ya. Ini hal yang disampaikan Allah melalui lisan Rasulnya, bahwasanya kita nggak boleh berbuat zolim terhadap Allah, dan juga kita nggak boleh zolim terhadap sesama, wabil khusus zolim kepada diri kita sendiri. Jadi kembali bahwasanya kita ini perlu keberkahan, bukan banyaknya tapi berkahnya. Nah, ilmu yang berkah, rezeki yang berkah, umur yang berkah. Fal hadisu awalu, maka bermula hadis yang pertama. Azazani, telah mengizazahkan kepadaku bih dengannya hadis, siapa al-alamah tu asy-syaikh Muhammad ibn Khatib Asyam, orang yang sangat alim, Syekh Muhammad Al-Khatib Asyami Al-Madani Al-Hambali. Wa huwa, dia itu Muhammad Khatib ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman an-Masyaikhi, dari guru-gurunya, muttasilan, berupa hadis muttasil yang bersambung, ila Abi Dzarin Al-Ghifari, bersambung sampai Abu Dzar Al-Ghifari. Radhiyallahu, semoga Allah meridai, anhu, darinya Abu Dzar Al-Ghifari, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima, pada hadis, yarwihi, yang meriwayatkannya hadis, an rabbihi, dari Tuhannya Rasulullah, azza wa jalla, maha mulia maha agung Allah. Jadi hadis ini hadis qudsi, hadis qudsi dari Allah, hadis yang pada hakikatnya dari Allah, tapi dilafazkan, diucapkan melalui lisan Rasulnya. Apa hadisnya? Qala ta'ala, telah berfirman siapa Allah Ta'ala, maha tinggi Allah, ya ibadi, ya apa? Wahai hambaku, inni haramtu al-zulma, ini sesungguhnya aku haramtu, aku telah mengharamkan, al-zulma, akan berbuat zalim, ala nafsi, atas zatku Allah, atas diriku Allah, wa ja'altuhu, dan aku menjadikannya kezaliman, bainakum, antara kalian, muharraman, sesuatu yang diharamkan, fala tazalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Ini hadis qudsi, ya Pak ya. Allah menyampaikan melalui lisan Rasulnya. Allah berfirman bahwasanya janganlah aku mengharamkan kalian berbuat zalim kepadanya Allah. Jangan kalian berbuat zalim kepadaku. Ya Pak. Artinya apa? Zalim itu wad'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya Pak. Apa diantaranya kita berbuat zalim kepada Allah? Di antaranya kita ini Allah jadikan agar menyembah kepadanya, agar kenal kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni aw liya'rifuni. Ya Pak? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia
kecuali untuk mengenal kepadaku, menyembah kepadaku. Tapi kenyataannya apa? Adanya kita di dunia ini terkadang kita zalim. Padahal Allah ciptakan kita buat mengenal kepadanya, buat nyembah kepadanya. Tetapi kita terbanyak lupa kepadanya dan jarang menyembah kepadanya. Berarti kita sudah zalim. Ya, Pak? Zalim terhadap Allah. Zalim apa? Penciptaan kita seharusnya untuk menyembah kepada Allah, untuk mengenal kepada Allah, tetapi waktu kita kebanyakan buat lain Allah. Coba kita teliti, kita satu hari 24 jam, berapa ingat kita kepada Allah, berapa ibadah kita kepada Allah. Banyakan lupanya apa ingatnya? Salam. Ya Pak, ternyata kita banyak lupanya sama Allah. Ingatnya sedikit. Ya Pak, kapan ingatnya? Kalau lagi susah, ya, kepepet utang, sakit parah, baru ingat pada Allah. Ya Pak, ya Allah, sholat kita aja, ibadah kita aja, ya Pak, yang diperintahnya supaya ingat kita lupa. Innani ana Allah la ilaha illa ana, ya Pak, fa'budni aqimis sholata li dzikri, ya Pak, aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk ingat kepada aku. Kenyataannya apa? Ingat. Ternyata sholat kita belum ingat sepenuhnya, Pak. Kita pikir-pikir sholat kita dari mulai balik sampai sekarang umur yang 65, yang 50, yang 55, taruhlah balik 15 tahun. Sekarang kita gocap misalnya, berarti 35 tahun udah sholat. 35 tahun udah sholat, ada nggak sholat yang kita sepenuhnya ingat pada Allah? Aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku. Kita teliti sholat kita, ternyata satu waktu pun kita belum punya full ingat pada Allah. Itu ibadah kita. Apa yang kayak gitu kita banggakan? Apa Allah terima? Ya. Allah mintanya ingat saya. Tapi kenyataannya apa? Baru takbir sih masih ingat, ya Pak. Takbir masih ingat. Sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbil adaan makmuman, adaan imaman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Masih ingat Allah. Ya. Doa iftitah masih ingat. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Ingat pantang Allah. Pas Fatihah aja, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tukang bakso lewat, ting 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 ting, tok tok tok. Bakso enak ya ini. Pas ruku, wah ingat tagihan. Sujud, ingat bocah di pondok belum dikirimin. Rakaat kedua, oh no, janda pirang. Aduh. Udah acak-acakan Pak. Itu sholat kita kayak gitu, ya Pak. Yang kayak gitu apa yang kita banggain? Sedangkan Allah minta ingatnya Allah saja. Sampai Sayyidina Ali nggak sanggup Pak. Sayyidina Ali, mantu Rasulullah, sahabat Rasulullah, nggak sanggup. 2 rakaat ingat Allah, dapat surban merah. Siapa yang sanggup? Wah, sanggup. Itu yang istilahnya di zaman Rasul. Ketemu sama Nabi yang full imannya sangat full. Ternyata
kecoh juga sama sorban. Apalagi kita 1447 tahun terpautnya sumber keimanan jauh, masih bersyukurlah kita bisa sholat, masih mau ingatnya sedikit masih ada, alhamdulillah. Tapi bukan hanya itu saja, harus kita tingkatkan sholat yang dimau oleh Allah, ya Pak. Harus belajar ketika sholat hanya ingatnya hanya Allah saja. Itu yang seharusnya kita kerjakan. Oleh karena itu, bagaimana supaya kuat, supaya bisa, ya, bisa ingat Allah di luar sholat, bisa ingat Allah ketika sholat, ya Pak. Kita lebih mudah ingat Allah di luar sholat. Bapak megang tasbih, pasti ingat, ya Pak. Iya, ilok orang megang tasbih, ingatnya macam-macam, kan nggak mungkin. Jadi kita ini lebih mudah ingat Allah di luar sholat daripada ketika sholat. Nah, kalau memang seperti itu, kita belajar dari luar sholat. Di luar sholat kita ingat Allah yang banyak, nanti kebawa ke dalam sholat. Nah, ada orang yang bisa ingat Allahnya ketika sholat, ada orang ingat Allahnya ketika sudah sholat. Nah, ini Pak. Orang bisa karena biasa, ya Pak. Bisa ingat Allah karena biasa ingat Allah. Orang bisa mengucapkan kalimat tahlil, kalimat tauhid karena bisanya, karena biasa, ya Pak. Kesehariannya selalu lisannya baca kalimat tahlil, tauhid, pasti ketika dia matinya, nazaknya, Allah mudahkan kalimat tauhidnya akan terucap, ya Pak. Bisa karena biasa. Saya punya guru, ya Pak, guru di pondok. Beliau orang istiqomah, ya Pak ya, istiqomah ngajar di pondok walaupun hujan, ya Pak, hujan nggak boleh tetap ngajar, ya Pak. Nggak punya ongkos naik angkot. Itu bukan guru-guru negeri Pak, guru pondok swasta. Berapa sih gaji swasta? Kan sedikit. Tapi keistiqomahannya, takzimnya ke guru, ya, sam'an wa ta'atan, sami'na wa ta'na ke guru. Kata guru, ingat Allah di mana aja. Dia praktekin. Sambil bawa motor ingat Allah, nyebut Allah. Sambil dagang ingat Allah. Sambil kerja ingat Allah. Ya Pak. Suatu ketika beliau sakit, langsung stroke, langsung koma. Masya Allah. Saya sempat jenguk di rumah sakit RSUD Bekasi. Saya jenguk hari Minggu. Itu sudah di ruang ICU, 3 orang ruang ICU, sudah setengah mati Pak. Paru-paru setengah mati. Nggak bisa ngomong, orang sudah koma, ya Pak. Pas hari Minggu saya hari jenguk, hari Rabu meninggal. Disaksikan sama dokter, sama suster, sama sesama pasien. Bapak ini, Dek, sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, dia takbir 3 kali. Takbir 3 kali. Teriak. Bukan pelan, tapi teriak. Padahal posisinya udah seminggu koma. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meninggal. Nah, kata guru, kalimat yang besar, yang luar biasa, takbir itu. Ya. Kenapa? Dia bisa mengucapkan kalimat thayyibah karena kesehariannya
dimanapun, kapanpun dibiasakan. Ya Pak. Karena terbiasa sampai sekarat pun, lagi koma pun, ketika Allah datangkan Israilnya, Allah cabut nyawanya, ya ingat pada Allah, sebut nama Allah. Ini Pak. Maka ini bisa karena biasa. Ya Pak. Ini cerita saya alami sendiri. Ya Pak. Memang beliau istiqomah orangnya. Istiqomah. Suatu cerita ada lagi. Seorang ini mencerita, saya ambil dari yang lain. Ada kiai punya burung beo. Kiai punya burung beo. Burung beonya bisa ngomong la ilaha illallah. Ada nggak? Burung beo yang bisa ngomong bismillahirrahmanirrahim, ada nggak? Harganya mahal nggak? Kiai? Mahal harganya. Kira-kira berapa juta tuh? Burung beo yang bisa baca kalimat Allah mahal nggak? Mahal, bisa 10 jutaan. Nah, suatu ketika burung beonya mati sama kucing. Nangis tuh kiai nangis. Ya Allah, kata santrinya, kiai kenapa nangis? Beo mati. Nang kiai, udah nanti saya beliin beo yang bisa baca Fatihah. Dibeliin Pak beo yang lebih fasih lagi. Nih kiai nih, beo lebih mahal dari beo yang kemarin. Tetap nangis Pak. Santrinya bingung. Kiai ini kenapa kok masih nangis aja? Sini santri, mau tahu apa yang membuat saya nangis? Beo yang saya punya itu setiap hari dia baca kalimat thayyibah, Allah, la ilaha illallah, setiap hari. Tapi ketika dia diterjak sama kucing, nggak bisa ngomong apa-apa. Ini yang saya takutkan. Saya sekarang bisa ngomong Allah, la ilaha illallah, pagi, siang, sore, malam saya bisa ngomong. Apakah saya bisa nanti ketika Israel datang, saya nyebut nama Allah? Ini saya khawatirkan. Ini yang membuat saya nangis. Ya Pak. Oh iya. Orang yang bisa baca aja masih khawatir. Orang yang ingat aja masih khawatir. Kita yang jarang baca nggak khawatir. Ya Pak. Bisa karena biasa. Ya Pak. Maka kita belajar, ya Pak, dimanapun, kapanpun, ya Pak, hati ini, lidah ini selalu terpaut dengan kalimat Allah atau la ilaha illallah. Gitu. Supaya apa? Supaya nggak seperti beo. Ya. Sekarang kita masih bisa pegang tasbih, ya, belum tentu nanti. Ya. Kok belum tentu bisa Pak? Iya kalau sekarang niatnya beda-beda, niat tadi mau bilang soleh, dibilang alim, dibilang keren, dibilang hebat, ya. Nggak ada keikhlasan, nggak berbekas. Ya. Oleh karena itu bersyukurlah kita ditakdir oleh Allah masih mau ngaji, masih bisa sholat, masih bisa ingat gitu Pak. Nah, dengan adanya ini kita belajar ya Pak, ya, dimanapun, kapanpun selalu andalannya, tujuannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gak usah macem-macem, karena kalau macem-macem berarti kita gak percaya sama Allah. Karena yang macem-macem sudah Allah tanggung. Masa sih Pak? Kok masa? Usia 4 bulan kan udah ditanggung sama Allah. Jodoh Bapak, rezeki Bapak, maut Bapak sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Artinya Allah udah tanggung.
wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya. Tidak ada binatang melata di muka bumi kecuali Allah yang memberi rizkinya. Terus kita ngapain, Pak? Jalanin sesuai syariat Allah. Kerja yang benar, dagang yang benar gitu, Pak. Rezeki Allah yang ngatur, udah. Kita cuma hanya menjemput kalau bahasanya mah. Itu. Menjemputnya dengan hal yang tidak nabrak syariat. Itu. Lah, Allah itu Maha Pemberi, Pak. Maha Pemberi, semua dikasih. Yang kafir, yang muslim, jin, setan, semua dikasih. Sampai tuyul dikasih. Kok dikasih, Pak? Tuyul bisa ngambil karena kasih kekuatan sama Allah. Ya. Orang bisa muja dibisakan sama Allah. Jadi ada sesuatu yang Allah bisakan tetapi tidak Allah ridhoi. Ya. Bisa tapi tidak diridhoi. Mana tuh muja, tuyul dibisakan sama Allah. Nyopet, maling, rampok bisa kan? Dikasih sama Allah, dibisakan sama Allah, tetapi tidak diridhoi oleh Allah. Ini, Pak, yang malu ridhonya itu, Pak. Nah, kita ini kerja, dagang, bisa sama Allah, dibisakan Allah, tapi diridhoi oleh Allah. Ini, Pak, stressingnya apa? Diridhoi apa enggak? Walaupun maling Allah bisakan, nyopet Allah bisakan, tetapi tidak diridhoi. Nah, kalau diridhoi oleh Allah, dimanapun jadi surga. Kalau sudah dapat ridhonya, dimanapun jadi surga. Ya, neraka pun jadi surga, api pun jadi surga, jadi adem. Kenapa? Allah ridho. Nabi Ibrahim apa? Gak panas. Karena Allah ridho. Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadi kau dingin, jadi keselamatan bagi Ibrahim. Kenapa? Allah ridho Nabi Ibrahim. Malaikat Malik masuk ke neraka emang panas, adem. Nabi Muhammad ketika mau memberikan syafaat, emang gak turun ke bawah, emang gak panas, adem. Kenapa? Allah ridho. Muhammad, aku ridho padamu, cari umatmu, kasih syafaat dia. Dengan ridhonya, maka kerja kita, ibadah kita bukan hanya bisa, tetapi diridhoi oleh Allah. Gitu, Pak. Pak, ono dia orang kaya, Pak. Kok bisa begitu, Pak? Ya, iya Allah kasih. Iya. Tapi Allah nggak ridhoi. Gitu. Ya, Pak. Karena Allah Maha Pengasih, Pak. Ya, Allah Maha Pengasih. Jangankan yang baik, yang jahat pun Allah kasih. Yang nggak iman pun Allah kasih. Mana? Non Muslim kasih sehat. Ya nggak? Duitnya banyak non Muslim. Kita yang ibadah, yang sholat tiap hari begini dia aja, tapi beda nilainya di mata Allah. Ya, Pak. Kenapa? Allah tertitipkan iman pada kita, itu barang yang mahal. Iman itu Pak yang mahal. Kenapa mahalnya? Dengan iman ada Bapak, ibadah jadi sah dan syarat mutlak masuk ke Allah, syarat mutlak masuk ke surganya Allah. Nah, itu, Pak. Orang muslim nggak bisa, Pak. Walaupun dia kaya banget, ya, Pak, punya hektaran sawit, nggak bisa, Pak. Kalau nggak ada iman nggak bisa. Bapak yang tinggal di Rawalinta, Simpangan, ya Pak, sering kebanjiran, tapi ada iman pada Allah, bisa ketemu Allah, bisa masuk surganya Allah, karena ada iman. Gitu, Pak. Nah, ini, Pak. Dah. Terakhir, belum masuk hadis, Pak, ya. Allah mengharamkan zolim
berbuat zolim terhadap Allah. Ya tadi kita diciptakan sama Allah buat nyembah kepadanya, buat mengenal kepadanya, tetapi ternyata kita sedikit menyembahnya, sedikit mengenalnya. Zolim kita ini, ya Pak. Wa ja'altuhu, dan aku menjadikannya kezoliman bainakum, antara kalian, antara sesama manusia, muharraman, sesuatu yang diharamkan. Kita nggak boleh Pak zolim terhadap saudara kita, tetangga kita, apalagi dengan pasangan kita, ya Pak. Zolim, menyakiti hatinya, ya Pak. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zolim, ya Pak ya. Ini hal yang disampaikan Allah melalui lisan Rasulnya, bahwasanya kita nggak boleh berbuat zolim terhadap Allah, dan juga kita nggak boleh zolim terhadap sesama, wabil khusus zolim kepada diri kita sendiri, ya Pak. Zolim terhadap kita bagaimana? Kita dititipkan sama Allah tangan, Allah nitip mata ke kita, Allah nitip telinga buat kita. Kok titipan sih Pak? Iya, emang pernah minta? Bapak lahir jadi laki-laki, punya kuping, punya kaki, punya tangan, pernah minta? Enggak. Saya lahir jadi laki-laki, dikasih kuping, kasih tangan, kaki sama Allah, titipan. Karena kamu pernah minta, Allah yang nitip. Titip mata, titip kaki, titip tangan, kata Allah. Kalau kamu titipkan benar titipan, maka akan menolong kamu di akhirat. Al yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya Pak. Kalau tangan dititip ini baik-baik, buat yang baik-baik, lisan buat yang baik-baik, kaki yang buat baik-baik, maka nanti tangan akan bicara, ya Allah, orang ini orang dermawan, orang ini orang baik ya Allah, senantiasa membantu saudaranya, bantu tetangganya ya Allah. Kakinya ngomong ya Allah, ini orang baik ya Allah, jalan buat kebaikan, buat ngaji, buat sebuah kebaikan ya Allah. Ngomong kaki Pak. Tangan yang bicara, kaki yang menyaksikan. Mulut ditutup sama Allah. Al yauma nakhtimu ala afwahim, pada hari kami tutup mulutnya. Mulut sering bohong, mulut sering mencela, menggibah, memaki, maka nggak manjur mulut kita. Tapi tangan yang ngomong nanti, ya Pak. Karena titipannya bagus, tangan buat ibadah, kayak buat ibadah, maka nolong buat kita nanti, ya Pak. Kalau kita berbuat maksiat, berarti kita zolim terhadap diri sendiri, itu Pak. Zolim terhadap diri sendiri. Matanya buat ibadah, kuping buat ibadah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, ya Pak ya. Ditakdir oleh Allah, kita bisa diamanatkan oleh Allah, bisa menjadi orang yang baik, orang yang bisa lebih mengenal kepada Allah, lebih banyak ingat kepada Allah, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah, bukan hamba yang zalim, tetapi hamba yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kekurangan, kesalahan, itu murni dari saya pribadi. Baiklah. Ya ibadi kullukum dhalun wallahu alam bisawab.